Jangan terlalu beranggapan apa yang orang lain lakukan secara baik, kita akan melakukannya juga secara baik. Karena yakini setiap kondisi selalu unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Selamat awal bulan November, semangat ya untuk kamu-kamu yang lahirnya di bulan November. Semoga bulan ini menjadi bulan terbaik dalam 12 bulan 2022 ya. Dan semoga di bulan ini kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik ya. Bagi kamu yang lahirnya bukan di bulan November kayak Bun Ai di bulan April atau di bulan Mei, di bulan Januari, di bulan apapun, semoga 2 bulan terakhir menjadikan bulan terbaik kita menuju 2023. 2 bulan ini kita menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi, lebih semangat lagi, lebih punya prinsip lagi, dan lebih bahagia lagi. Boleh bantu amin sama-sama di kolom komen ya. Mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf banget di awal bulan diiringi langsung suara Bun Ai yang udah mulai serak. Jadi kemarin sariawan terus agak batuk-batuk. Nah hari ini agak serak-serak ya teman-teman. Mohon maaf banget ya kalau mengganggu telinganya teman-teman. Tapi hari ini Bun Ai tetap semangat mau sharing tentang pertanyaan lagi yang banyak banget ditanyain di Smart Mom Class, di DM Instagram. Kira-kira aku menabungnya udah tepat belum sih Bun Ai ya? Seperti yang Bun Ai sampaikan di awal video, jangan pernah mengatakan bahwa yang orang lain lakukan secara baik, kita juga akan lakukan secara baik. Karena setiap kondisi kita itu selalu unik. Orang yang sama-sama punya gaji 5 juta, itu belum tentu sama-sama bisa nabung 2 juta teman-teman. Atau orang yang punya gaji 20 juta, kita akan mengatakan hidupnya nggak pernah kekurangan, nggak juga teman-teman. Jadi setiap kondisi dari kita itu selalu unik. Makanya Bun Ai selalu bilang investasi terbaik adalah investasi yang kita paham sampai ke akar-akarnya gitu yang kita lakukan. Dan sama usaha terbaik itu adalah yang kita paham bahwa nanti ketika usaha ini ada hambatannya A, B, C, D, E gitu ya. Samalah kayak konten kreator mungkin yang hari ini lagi berjuang untuk monetisasi, udah tahu nih bahwa di YouTube itu nggak mudah. Nanti kita harus melewati 1000 subscriber, 4000 jam tayang, belum lagi ngumpulin dolar yang jalannya kayak kura-kura. Tapi sekali lagi, hidup itu tidak harus menunggu keberuntungan. Kadang-kadang kura-kura yang berjalan lambat tapi konsisten bisa mengalahkan kancil yang tertidur pulas. Oke, jadi hari ini Bun Ai mau sharing tentang 3 pilihan menabung yang mungkin agak-agak sedikit keliru teman-teman jalanin. Tapi sekali lagi, apa yang Bun Ai sharing adalah pengalaman sebagai ibu rumah tangga, bukan pakar keuangan. Jadi teman-teman boleh banget berbeda. Oke, kita langsung masuk ke poin pertama, yaitu adalah memilih arisan agar uang terkumpul. Nggak sedikit orang loh memilih instrumen arisan karena merasa kalau dirinya sendiri yang ngumpulin tuh kayak ada aja. Oke, pertanyaan Bun Ai kembali kepada apakah setelah arisan itu benar-benar diterima, tidak ada pengeluaran dadakan, atau bahkan sama aja uang arisannya menguap sia-sia? Boleh dijawab di dalam hati, tulis di buku hariannya aja ya. Dan mohon maaf banget ada backsound dari anak-anak ya. Oke, jadi lanjut. Ini adalah dimana kita memilih arisan supaya uangnya terkumpul. Padahal nanti ketika arisannya itu dapat, itu malah menguap juga sia-sia. Oke, yang pertama, jika arisan bukan satu-satunya jalan menabung kamu, itu nggak masalah. Sebagai contoh, kamu setiap bulan punya gaji 5 juta rupiah. Kamu bisa menyisihkan di antara 1 juta sampai 1,5 juta. Nah, teman-teman memasukkan 1,5 juta ke arisan semua. Nah, itu yang agak-agak mengkhawatirkan. Atau 1,5 juta ini 1 juta ke arisan, 500 ribunya cash. Nah, kalau saran dari Bun Ai dibalik. Jadi 500 ribunya ke arisan, 1 jutanya ke cash. Kenapa? Karena arisan ini kita nggak bisa prediksi kapan dapatnya. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika dapat pun belum tentu godaannya sedikit, karena teman-teman tuh tahu kita lagi dapat arisan. Atau minimal temennya nggak tahu tapi pemegang arisan tuh tahu. Nah, yang ketiga, dimana pengeluaran kita tuh udah pasti tapi arisan dapatnya kan belum pasti. Kapan ya kira-kira keluar nggak ya bulan ini? Nah, jadi saran dari Bun Ai, jika arisan menjadi salah satu instrumen kamu menabung, mending ganti hari ini juga ke menabung sendiri. Ya, balik lagi sih, kalau kita nggak bisa melakukan hal
tersebut, kita harus memang membayar orang lain untuk melakukan hal tersebut. Sebagai contoh, kalau kita nggak bisa masak, contohnya masak dalam jumlah banyak, kita harus membayar jasa catering untuk masak dalam jumlah banyak ketika kita ada acara. Yang pertama itu. Jadi bunga, admin, potongan, dan semacamnya itu adalah bayaran karena kita membutuhkan jasa orang lain untuk menguatkan diri kita menabung. Tapi kalau dari diri kita sendiri bisa mengumpulkan, bisa menahan keinginan, insya Allah kita gak butuh jasa orang lain ya teman-teman. Jadi bisa dialihkan ke sedekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kadang-kadang arisan ini menjadikan penjamin hutang. Karena kita berpikir, nanti juga dapat arisan, ambil dulu aja deh, nanti dibayar pas dapat arisan. Atau malah ngutang ke kanan dan ke kiri dengan alasan kita bakal bayar kalau arisannya dapat, teman-teman. Nah ini kan aneh, kita punya uang, kita bisa bayar arisan, tapi kita malah minjem sama orang lain. Nah itu yang dikhawatirkan. Jadi ayo semangat. Masih boleh ikut arisan gak Bun Ai? Masih dong, Bun Ai juga ikut kok arisan. Tapi usahakan arisan tidak sebagai ajang gengsi ya. Kadang-kadang nominal arisan kita gadang-gadang sebagai gengsi kita di masyarakat. Kamu ikut arisan berapa? Sebulan 1 juta, arisannya pakai dolar. Arisan sosialita. Nah itu menjadikan ajang gengsi sendiri. Jadi ayo, mulai 2022 ini udahlah, hempaskanlah keinginan kita untuk dipandang lebih dari kondisi kita sebenarnya. Mendingan orang lain memandang kita kayak biasa-biasa aja, tapi insya Allah kita selalu istimewa karena bisa mengatur seluruh keinginan. Oke, jadi langsung masuk ke poin kedua, yaitu adalah memilih cicilan emas tanpa dana cash. Berapa banyak orang yang ikut cicilan emas, terus misalnya angsuran emas? Yes, emas memang lagi ngetren banget nih untuk menabung. Dan emas memang dipilih sebagai instrumen terbaik karena dia nilainya tetap. Tapi sekali lagi ya, emas itu tetap sebuah produk yang kalau kamu jual tiba-tiba itu bisa aja rugi tiba-tiba teman-teman. Dan emas ini adalah investasi jangka panjang, bukannya dagang. Kecuali kamu jual emas. Kalau kamu jual emas hari ini beli 900.000, besok bisa kamu jual 1 juta. Bahkan gak usah nunggu besok. Kalau kamu jago dalam negosiasi, hari ini juga bisa dapat keuntungan. Tapi kalau kamu niatnya beli emas untuk investasi, emas adalah investasi jangka panjang yang membutuhkan waktu tidak bulanan tapi tahunan untuk sekedar mengembalikan antara nilai jual dan nilai beli. Dan emas memiliki resiko rugi parah kalau dijual sebelum waktu. Enggak Bun Ai, iya, kalau 1 gram ruginya 50.000, tapi kalau 10 gram, belum lagi kalau jual emas harus ke pasar kan. Ada uang ngebakso, uang ngecendol, uang apa lagi? Uang parkir, uang lihat kiri dan kanan tergoda, pokoknya banyak banget ya. Nah lanjut ya. Jadi jangan terbalik, cicil emas pakai dana cash. Nanti setelah emasnya di tangan, gadai lagi. Nah kan, jadi nyicil belinya pakai bunga, ngambilnya lagi pun pakai bunga. Nah jadi ini yang mengkhawatirkan teman-teman. Jadi sekali lagi masukkan ke alam bawah sadar, relaksasi sejenak, bahwa ketika kita membayar lebih dari yang seharusnya, itu memang kita membayar jasa orang lain karena kita tidak mampu apapun itu. Misalnya kita mau bayar jasa gosok karena kita lagi lemah untuk ngegosok, kita nggak mampu ngegosok, kita harus bayar jasa laundry, misalnya seperti itu. Begitu juga sebaliknya ya, kalau misalnya kita mau beli emas dengan harga yang harusnya 1 juta jadi 1,4 juta, 400.000-nya adalah membayar jasa karena kita tidak mampu mengumpulkan sendiri. So, jadi mau sampai kapan kita melemahkan diri sendiri yang padahal kalau dipaksa orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa dipaksa oleh keinginan kita sendiri, teman-teman? Dan yang terakhir adalah beli emas tanpa dana cadangan. Oke, ini nggak cicil emas Bun Ai, tapi ngebeli. Yes, kalau kamu ngebeli emas, usahain kamu juga punya dana cadangan supaya kalau nanti sewaktu-waktu butuh tidak harus menjual emasnya secara bergemuruh gitu ya, secara buru-buru, yang akhirnya kamu nggak jernih dan tidak mendapatkan harga terbaik yang seharusnya bisa kamu dapatkan. Dan please banget, jangan membeli emas karena ikut-ikutan. Oke, emasnya dalam gram masih kecil, yang penting koleksi aku banyak, yang penting terlihat aku punya banyak banget koleksi emas. Bun Ai nggak nyalahin sama sekali, tapi coba diresapi lagi, difikirkan lagi, dicerna lagi. Apakah ketika misalnya kita punya gram masih kecil, harganya 50.000 atau 40.000,
ketika kita jual itu benar-benar bisa membantu kalau kita punya kebutuhan. Dan apakah 40.000 atau 50.000 ini ketika kita jual benar-benar kita dapetin secara utuh. Jadi dipikirin lagi ya teman-teman, bukan maksudnya Bun Ai nggak setuju nih. Mohon maaf banget, pokoknya Bun Ai gak nyindir siapapun para distributor logam mulia gitu ya hari ini yang nonton. Bun Ai sangat senang banget orang-orang jadi semangat untuk nabung emas. Tapi ayo kita berusaha memahami investasi terbaik adalah yang kita pahami. Oke, kita langsung masuk ke poin ketiga dulu. Ini lumayan banyak banget ditanyain, baik di DM, baik di Smart Mom Class, adalah asuransi pendidikan. Oke, di poin ini Bun Ai juga ingatkan kembali, apapun yang Bun Ai sharing adalah pengalaman Bun Ai sebagai ibu rumah tangga yang pastinya juga sering banget ngelakuin banyak kesalahan dalam keuangannya Bun Ai. Sehingga mudah-mudahan Bun Ai berharap teman-teman yang hari ini nonton video Bun Ai tidak melakukan kesalahan seperti yang Bun Ai lakukan. Nah, asuransi pendidikan yang pertama, asuransi bukan menabung. Kadang-kadang kita diiming-imingi seperti ini. Mau ikut asuransi aja, sama kok kayak nabung. Iya, sama kok, tapi bukan. Oke, mohon maaf banget di poin ini Bun Ai agak sedikit lambatin videonya ya, karena Bun Ai mau menjelaskan beberapa poin. Yang pertama adalah asuransi bukan menabung teman-teman. Sebagai contoh, kita menabung 500.000 satu bulan, 1 tahun 6 juta, dan 5 tahun 30 juta itu menabung. Ya paling ditambah sedikit bagi hasil jadi 30 juta 500.000 atau maksimal 31 juta, tapi jarang banget sih. Nah, kalau asuransi itu nggak gitu. Kita menabung 30 juta di 5 tahun, ngecek saldo bisa 11 juta atau 12 juta. Salah Bun Ai ya? Nggak juga, karena kamu ngebayarin premi di awal yang skemanya menurun. Jadi 80, 60, 40, 20, dan 10%. Setahu Bun Ai seperti itu. Mohon maaf banget. Kalau hari ini ada agent insurance yang mau menjelaskan juga boleh banget sharing aja langsung di kolom komentar. Tapi Bun Ai mengingatkan para ibu-ibu yang mohon maaf banget pikiran mungkin sama kayak dulu Bun Ai. Bun Ai juga ikut insurance pendidikan untuk 2 anak. Yang akhirnya alhamdulillah meskipun ada sedikit drama bisa kembali secara full. Tapi itu lagi yang mengingatkan bahwa asuransi ini bukan menabung, karena kita membayar premi, dimana ini bedanya. Kalau menabung kita berhenti, kita nggak mampu, tabungannya nggak terus teman-teman, nggak ada yang terusin. Tapi kalau asuransi ketika kita berhenti ya mohon maaf itu ada yang meneruskan. Tapi perlu diingat, yang kedua adalah pastikan produknya kamu pahami, baca preminya betul-betul, karena bisa jadi para agent yang mungkin kurang ngejelasin secara detail, yang kita berharap sebagai orang tua kalau kita kenapa-napa ini insurance bakalan nge-backup tabungan anak kita, malah terbalik. Ujung-ujungnya malah kalau anak kita kenapa-napa kita dapat santunan. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya gak kita harapkan gitu. Untuk apa kita nabung yang kita berharap kalau anak kita kenapa-napa kita yang dapat santunan. Nah, itu kita pastinya gak mau ya teman-teman. Jadi saran dari Bun Ai, ketahui aturannya secara jelas dan cek saldo berkala. Ini aja dulu deh yang bisa Bun Ai bahas karena durasinya takut teman-teman bosan. Kalau setuju Bun Ai bahas lebih dalam lagi tentang asuransi pendidikan. Tapi sekarang banyak sih produk-produk baru yang udah mulai memberikan keuntungan lah untuk kita. Tapi pokoknya pahami dulu produknya, itu saran dari Bun Ai sih ya. Oke, kalau yang setuju boleh bahas lebih dalam lagi, langsung aja tulis di kolom komentar karena durasinya udah panjang banget, takut teman-teman bosen. Jadi sampai jumpa lagi di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.